Nah, baik teman-teman, ya, terima kasih karena teman-teman semuanya sudah bersabar selama 1 minggu untuk menantikan part kedua dari video ini. Ya, saya terpaksa membuatnya menjadi 2 part karena ternyata sangat panjang teman-teman. Saya mengiranya satu soal itu hanya ya palingan 2 menit, tapi ternyata sangat panjang, mencapai 10 menit. Oke. Dan buat teman-teman yang baru datang, jadi ini adalah pembahasan soal skill 1 sampai skill 5 yang ada di dalam buku Longman karya Deborah Phillips. Ya, skill 1, skill 5-nya itu di bagian written and structure, ya, structure and written expression lebih tepatnya. Seperti itu. Jadi dalam video ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal TOEFL, ya, soal TOEFL yang sesungguhnya. Tapi alangkah baiknya teman-teman, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari pelajaran TOEFL ini dan juga video-video lainnya yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut langsung ke soalnya. Jadi kita bedah dulu ya. Any possible academic assistance from taking stimulations, bla bla bla, marginal at best. Nah, kita lihat, kita harus berhati-hati karena ini kalimatnya panjang teman-teman. Any possible academic assistance. Berarti academic assistant ini yang subjeknya. Oke. From taking student. Ini hanya keterangan. Maaf, from taking stimulants maksudnya ya. Oke. Nah, ini adalah kata keterangan yang menunjukkan asal titik marginal at best adalah objeknya. Nah, kita lihat analisa, subjek ada, objek ada, yang tidak ada verbnya. Dan karena yang dicari hanya verbnya, sehingga kalau ada subjek itu tidak dibutuhkan lagi ya. Karena kalau ada 2 subjek dalam satu kalimat menjadi double subject. Seperti itu. It adalah subjek. It adalah verb. Ini salah ya. Karena dia ada subjek. Kemudian there is juga salah karena ini adalah subjek, ini adalah verb. Kemudian is, ini adalah verb ya. Kita masukkan keranjang. As bukan verb ya. Oke, jadi satu-satunya pilihan di eliminasi pertama kita sudah bisa mendapatkan jawabannya adalah is. Dan buat teman-teman yang masih bertanya kenapa sih Kak is itu dianggap verb? Jadi teman-teman silahkan lihat di skill 1, video skill 1 yang mengatakan bahwa verb dan to be itu posisinya saling menggantikan dalam kalimat. Jadi ya saya mengatakannya verb saja karena posisinya itu sama ya. Tapi is ini adalah to be. Oke, jadi tapi di dalam pelajaran TOEFL ini teman-teman, khususnya di buku Longman, dia memang mengkategorikan is ini sering disebut sebagai verb teman-teman. Jadi begitulah ya. Semoga teman-teman tidak kebingungan ya. Supaya tidak kebingungan teman-teman, makanya harus menyimak videonya dari skill 1 sampai skill selanjutnya secara berurutan. Apalagi khusus di bagian written expression ini. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan atau soal yang ke-7. Jadi pertama-tama kita baca dahulu. Henry Adams, born in Boston, famous as
a historian and novelist. Kalimat ini agak ya lumayan sederhana sih. Henry Adams itu adalah subjeknya. Apakah subjek atau bukan? Nah, oke teman-teman, seperti yang kita pelajari pada skill apositif. Nah, ciri-ciri apositif itu apabila ada subjek, terus ada koma, terus ada sebuah clause lagi, kemudian ada koma, kemudian dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kalimat setelah subjek itu bukanlah verb, tetapi di apositif ya. Jadi kalimat setelah subjek bukanlah ini bukanlah sebuah verb, tetapi dia adalah apositif. Nah, titik. Dan kalau yang famous as historian and novelist itu adalah objeknya ya, karena famous ini bukan verb ya. Famous artinya terkenal, dia kata sifat ya. Jadi ini adalah objeknya, famous as historian and novelist. Sehingga kalimat ini ada subjek tapi tidak ada verb, sehingga kita cari yang mana yang merupakan pilihan verb. Oke. Dan kita eliminasi apabila dia misalkan double subject atau misalkan kesalahan lainnya. Kita lihat dulu. Ada became adalah verb, kita masukkan keranjang. Kemudian ada and became. Nah, sebenarnya bisa masuk karena ada kata became, tetapi di sini ada kata and yang artinya dan. Sementara di depan kita tidak mana dan apa, tidak ada pasangannya, seperti itu, jadi salah. Kemudian yang C, he was. He ini adalah subjek, ini adalah verb, berarti salah. Karena kita tidak butuh subjek lagi ya, teman-teman. Kemudian D, N, lagi-lagi N, ya sebenarnya salah sih, sudah pasti salah sih. And he became. Ya, apalagi ditambah he became makin salah. Karena ada subjeknya, ada verbnya. Oke. Sehingga satu-satunya pilihan yang tersisa adalah became. Berarti jawabannya adalah A. Baik, langsung kita gas ke nomor 8. The major cause bla 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 the pull of the moon on the earth. Oke. Berarti kita bisa lihat the major cause ini, kita bisa secara mudah ya sepertinya mengatakan ini adalah subjek. Kemudian titik. The pull of the moon on the earth, ya ini adalah kata keterangan yang menunjukkan tempat. The pull itu suatu bagian yang ada di bulan. The pull of the moon on the earth, ya. The pull ini pull, daya tarik bulan di bumi, seperti itu. Jadi intinya ini adalah objek ya, bukan verb ya. Sehingga yang kita analisa dulu, ada subjek, ada objek. Nah, verbnya tidak ada. Di sini pilihannya panjang-panjang, tapi jangan terkecoh teman-teman. Kita lihat yang mana yang ada verbnya ya. Oke, kita eliminasi dulu ya. Kita eliminasi yang salah dulu. A, the ocean tides are. Oke. Di sini yang kita cari sebenarnya adalah verb saja, tetapi di sini kok tiba-tiba ada subjek ya. The ocean tides. Verbnya berarti salah. Kita cuma butuh verb saja ya. Atau kata lain yang bisa nyambung, yang tidak membuat subjeknya menjadi dua. Oke. Of ocean tide is. Nah, ini ocean tides bisa nyambung karena ada ini penghubungnya adalah of. The major cause of ocean tide. Nah, jadi penyebab terbesar dari daya tarik ombak. Nah, baru dilanjut dengan verb is. Berarti ini masukkan keranjang.
Kemudian C, of the tides in the ocean. Nah, ini nyambung. The major cause of the tides, nah, nyambung. In the ocean nyambung, tapi yang kita cari justru tidak ada, yaitu verbnya. Nah, pilihan D, yaitu the ocean tides. Ini hanya menyediakan subjek saja. Sementara kita mencari verb, berarti ini salah juga. Nah, di sini di eliminasi pertama, teman-teman, lagi-lagi kita sudah menemukan jawabannya itu B. Sehingga kalau dibaca ulang menjadi the major cause of ocean tide is the pull of the moon on the earth. Jadi yang menyebabkan ini ya, ombak itu naik adalah karena daya tarik bulan yang ada di bumi. Seperti itu. Lanjut ke nomor 9. Kita baca dulu. Still a novelty in the late 19th century, bla bla bla, limited to the rich. Oke. Jadi ketika melihat soal yang agak panjang begini, teman-teman, jangan pusing duluan, tetapi kita lihat pelan-pelan. Semuanya itu sebenarnya bisa dikerjakan, yang penting pelan-pelan. Still a novelty in the late 19th century. Ini tidak ada subjeknya, hanya still a novelty. Hanya keterangan ya. Still kan artinya masih, still a novelty bla 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 in the late 19th century bla bla bla. Itu semuanya hanya kata keterangan ya. Atau kalau kita bisa bilang ini adalah a positif ya, sebenarnya a positif. Karena di sini ada komanya. Karena kita, apabila kita mengingat jenis-jenis a positif, ini adalah jenis a positif yang a positif dulu, baru koma, subjek, terus dilanjutkan verb dan seterusnya. Nah, karena ini satu kesatuan semuanya sebenarnya. Still a novelty in the late 19th century. Nah, apa nih sebenarnya yang ada pada abad ke-19 itu, koma, subjeknya inilah yang dugaan saya ya, harusnya. Limited to the rich. Limited adalah verbnya, to the rich adalah objeknya. Limited artinya terbatas. Nah, sehingga yang kita cari adalah subjeknya. Kita analisa kembali ya supaya adil. Nah, ini adalah positifnya, subjeknya, verbnya, objek. Subjeknya tidak ada ya di titik-titik ini. Berarti yang kita cari adalah yang ada subjeknya ya. Oke, yang A, was, itu bukan karena was adalah verb. Jadi yang pertama kita eliminasi ya teman-teman. Kemudian was photography, ini adalah verb, ini adalah objek ya. Kalau justru menjadi objek kalau was photography, fotografi ini menjadi objek, berarti salah. Kita mencari subjek ya. Kemudian it was photography. Ini it adalah subjek, tapi ini di depannya ada verb lagi, jadi ini salah. Karena kita kan hanya butuh satu verb saja. Sementara di sini sudah ada. Dan D adalah photography. Nah, fotografi itu adalah subjeknya. Ini adalah verbnya. Nah, kenapa ini tidak salah? Maksud saya, apakah ini benar masuk di sini? Ya, masuk karena dia nyambung dengan limited ini. Kalau was limited itu disatukan, dia menjadi verb, satu-satuan dengan verb ini, was limited. Nah, kata inilah yang melengkapi kata limited ini menjadi sebuah kalimat verb yang sempurna karena dia adalah was limited. Nah, kalau dibaca lengkapnya adalah still a novelty in the late 19th century, photography ya, subjek utamanya, was limited, terbatas, to the rich, untuk orang kaya. Oke.
Gitu. Jadi jawabannya adalah D. Baik, kita sampai di soal yang 10. Ya, ini soal yang bagi teman-teman ini adalah soal yang kelima di part ini, tapi bagi saya ini adalah soal yang 10 karena video 2 part ini saya buat sekaligus ya. Jadi mohon maaf kalau saya sudah agak kalahan ya. Baik. Kita baca dulu kalimatnya. A computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement bla 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 on a local cable channel during rush hours. Wow, panjang sekali kalimatnya teman-teman ya. Dan ngomong-ngomong soal panjang teman-teman, saya tadi bilang kalau kita harus melihat soal ini dan melihatnya secara pelan-pelan. Maksud saya adalah pelan-pelan di sini adalah kita tenang, kita cool ya. Bukan berarti teman-teman mengerjakannya dalam waktu lama ya. Tapi maksudnya adalah kalian melihat itu dengan kalem. Dengan melihat misalkan soal panjang nih, kita jangan panikan. Kita jangan panik enggak ya? Kita jangan panik ya. Kita harus melihatnya dengan hati-hati seperti itu. Hati-hati tapi cepat ya. Gimana ya menjelaskannya? Pokoknya kalian akan terbiasa ketika semakin sering mengerjakan soal, disitulah refleks kalian bisa terlatih. A computerized map. Nah, ya computerized map ini adalah subjek utamanya. Intinya adalah peta lah ya, peta, sebuah peta lah. Nah, of the freeways. Nah, ini adalah kata keterangan ini ya, kata keterangannya yang menunjukkan map apa sih? Nah, map itu berarti map yang dimaksud adalah map of the freeways. Nah, using information. Using information teman-teman harus berhati-hati, ini bukan verbnya ya. Karena di depan using ini tidak ada to be. Seperti itu. Berarti using information adalah apa coba teman-teman? Betul ya. Present participle. Nah, present participle karena dia tidak ada to be di depannya. Kemudian gathered by sensors. Apa kira-kira teman-teman? Kurang lebih mirip seperti ini ya. Dia adalah past participle. Hati-hati, pelan-pelan teman-teman. Embed ini juga adalah past participle. Jadi kita sudah melihat di sini ada 3 pengecoh yang bisa membuat kita menyangka ini adalah verb, yaitu using, gathered, sama embed. Nah, apalagi teman-teman yang melihat oh ini ada id-nya. Ada id-nya berarti verb 3 atau verb 2. Belum tentu teman-teman. Karena ada yang namanya present participle dan past participle. Terus the pavement. Nah, the pavement ini satu kesatuan ya dengan embedded. Oh ini ya, in the pavement, kata keterangan tempat ya. Oke. Sampai sejauh ini belum ada kita temukan verb yang masih ya inilah, cuma ini ya lah, tambahan-tambahan aja. Titik. Nah, kita lihat apa setelah titik ini. On a local cable. Wow, ternyata masih kata keterangan ya. Local cable channel ya. Keterangan tempat ya. Di channel local cable ya. Kemudian during rush hours. Ini adalah kata keterangan waktu. Jadi kalimat sepanjang ini teman-teman hanya diisi oleh past participle, present participle, kata keterangan ya, dan tidak ada verbnya ya. Itulah ya. Kalau kalian buru-buru kalian akan terkecoh ya. Baik, sehingga kita analisa dari awal. Subjek ada, verb tidak ada. Oke, lanjut. Berarti yang kita cari adalah yang menyediakan verb ya.
kita eliminasi ya teman-teman terlebih dahulu. Jadi itu adalah cara yang sebaiknya kalian lakukan. Pertama adalah mengeliminasi dulu yang salah, yang jelas salah ya. Airs itu adalah ya bisa verb, masukkan keranjang. Airing ini bisa verb ya, tapi kita langsung saja lihat di depannya ada to be nggak ada, berarti salah ya. Ini adalah cara cepat ya, cepat mengeliminasi saja. Air sama ya, air itu teman-teman bisa berarti udara, bisa berarti mengudara. Oke, mengudara ini konteksnya adalah biasanya digunakan di pertelevisian atau broadcasting ya, mengudara air itu ya. Kemudian D, to air. Nah, dia malah ini membuatnya menjadi kata keterangan tempat, ke udara atau ya ke udara lah, berarti salah. Nah, di sini setelah eliminasi ternyata kita menyisakan dua pilihan, yaitu airs dan air. Perbedaannya hanya satu huruf ya teman-teman, S sama tidak ada S. Manakah yang benar, tanpa S atau pakai S? Nah, di sini sangat erat kaitannya dengan yang tadi sudah dibahas di soal-soal yang awal-awal. Nah, ini ada kaitannya dengan apakah kalimat subjeknya itu, apakah kata subjeknya itu merupakan kata ganti ketiga tunggal atau dia kata ganti pertama atau kata ganti kedua. Kalau dia subjeknya merupakan kata ganti pertama atau kedua, tentu saja dia tidak memakai S. Misalnya I speak itu tidak pakai S ya, bukan I speaks, atau you speak bukan you speaks. Tapi ketika katanya he, she atau it itu sudah pakai S. Oke, tanpa berpanjang lebar, mohon maaf. Subjeknya adalah map. Map itu termasuk di kata ganti ketiga tunggal, masuk di it ya, she, he, it. Berarti pakai S. Berarti yang benar adalah yang pakai S. Ini tidak pakai S, jadi jawabannya adalah yang ini. Nah, akhirnya teman-teman sekalian, kita sudah sampai di soal 10 dan soal yang terakhir. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari video sejauh ini hingga soal-soal latihan ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan diajukan saja di kolom komentar. Apabila teman-teman tidak suka, silakan di dislike saja teman-teman. Pokoknya di sini bebas. Tapi buat teman-teman yang suka dan menantikan video-video selanjutnya, ya ayolah mensubscribe dan menyalakan notifikasinya sehingga saya semakin semangat dan semakin termotivasi untuk membuat video yang lebih banyak dan lebih bervariatif lagi. Oke. So teman-teman, demikian video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Sekian, sampai jumpa di video yang selanjutnya.